Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat jajanan jadul yang rasanya enak banget. Ini dia wingko babat nangka ala Dapur Naima. Cara buatnya itu gampang banget, kita gunakan bahan-bahan yang sederhana juga, tapi bisa jadi jajanan yang rasanya itu enak banget, manisnya pas, gurihnya juga berasa, gurih kelapanya itu juga berasa. Apalagi ini ditambah dengan potongan nangka di dalamnya, bikin rasanya itu makin enak dan ini super duper wangi banget. Untuk teksturnya juga lembut kenyal ya, ini gak keras sama sekali. Dan bisa dilihat tampilannya juga cantik banget, warnanya pas, gak kegosongan. Dan pastinya ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini akan aku kukus dulu kurang lebih 1 butir kelapa parut. Kita kukus sebentar aja, kurang lebih 15 menitan. Nah ini dia, setelah kelapa parutnya kita kukus kurang lebih 15 menitan. Ini tinggal kita angkat aja ya. Selanjutnya di wadah lain di sini sudah aku siapkan 340 gram tepung ketan putih. Lalu aku tambahkan dengan 1,5 gram vanili bubuk dan 2 gram garam, 250 gram gula pasir. Kalau kalian gak terlalu suka manis bisa dikurangi aja takarannya. Lalu kita masukkan juga 1 butir kelapa parut yang tadi sudah kita kukus sebelumnya. Dan aku tambahkan juga dengan 1,5 sendok makan margarin. Bahan-bahannya udah masuk, lanjut ini tinggal kita campurkan aja. Di sini aku campurkan langsung menggunakan tangan ya, biar lebih cepat rata. Dan dipastikan tangannya itu harus sudah bersih. Kita campurkan dulu sampai semua bahan tadi yang dimasukkan itu cukup tercampur rata. Dan kalau udah, lanjut ini aku tuangkan kurang lebih 130 gram air kelapa yang sudah direbus ya. Aku tuangkan air kelapanya ini sudah dalam kondisi hangat atau dingin ya. Dan ini kita masukkannya secara bertahap dulu, jangan langsung semuanya karena takut kelembekan. Secara bertahap kita tuangkan sambil dicampurkan aja. Air kelapanya ini sudah pas, sudah cukup, kita pakai 130 ml. Sudah tercampur rata juga. Dan selanjutnya ini aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Pastikan kita gunakan telur yang masih fresh ya. Kita campurkan masih menggunakan tangan. Ini kita campurkan hingga kuning telurnya itu tercampur rata dengan adonannya. Dan kalau udah, kita masukkan bahan terakhir, kita masukkan potongan nangka ya. Di sini aku gunakan 3 potong atau 3 biji buah nangka. Ini dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Base adonan wingkonya aja ini tuh udah wangi banget, apalagi ditambah dengan potongan nangka, makin seger banget wanginya. Cara buatnya gampang banget ya. Ini tinggal kita campurkan aja semua bahannya menjadi satu seperti ini. Kita campurkan masih menggunakan tangan hingga benar-benar rata, hingga benar-benar semua bahannya itu tercampur dengan rata dan menjadi adonan yang satu. Sudah tercampur semua seperti ini, bisa dilihat hasil konsistensi adonan akhirnya itu seperti ini. Dan kalau udah, adonannya ini akan kita resting dulu ya, kurang lebih selama 30 menit. Adonannya ini kita resting sambil ditutup, boleh menggunakan kain atau dengan tutup panci seperti ini. Dan ini tinggal kita tunggu aja ya, kurang lebih 30 menitan. Nah ini adonannya setelah kita diamkan, setelah kita resting selama kurang lebih 30 menit. Adonannya ini sudah siap untuk kita gunakan.
Di sini sudah aku siapkan untuk cetakan Winko-nya. Ini ukurannya sedang ya, dan menurut aku ini pas banget. Cetakan Winko-nya ada 4 buah seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya itu bakal lebih cepat selesai. Kita alasi cetakannya menggunakan saringan dandang seperti ini. Jadi nggak langsung kena api ya si cetakannya. Dan ini kita oles tipis menggunakan margarin biar hasilnya itu nanti lebih wangi dan nggak lengket juga. Lalu kalau ini aku tambahkan, aku taburkan sedikit biji wijen seperti ini biar nanti hasilnya itu makin cantik lagi. Kita panaskan aja ini menggunakan api sedang ya. Dan kalau sekiranya ini udah panas, bisa kita tuangkan aja adonannya. Kita masukkan aja adonannya ke dalam cetakan Winko-nya seperti ini. Aku isi sampai cetakannya itu penuh rata gitu ya. Kita isi rata di keempat cetakannya, dan kalau udah ini bisa taburi lagi dengan biji wijen di atasnya seperti ini. Ini kita taburinya secara merata ya. Kita taburi di keempat cetakan Winko-nya, dan kalau udah ini bisa kita tutup aja dengan tutup panci. Dan jangan lupa dikecilkan apinya ya, biar Winko-nya itu matangnya sampai ke dalam dan juga tidak gosong. Kita diamkan aja sambil dimasak nanti sampai di bagian bawah permukaan Winko-nya itu berubah kecoklatan. Nah ini sepertinya udah ya, bisa kita cek dulu. Kita angkat, ini kita intip sedikit ya. Kalau warnanya udah kecoklatan bagus seperti ini, langsung aja kita balik. Kita balik ini pelan-pelan aja, dan di keempatnya ini kita intip dulu ya sebelum dibalik. Kalau warnanya udah coklat, udah sesuai dengan yang kita mau dan udah cantik juga, ini langsung dibalik aja. Dan kita tutup lagi dengan tutup panci. Ini kita masak lagi sampai permukaan bawahnya itu jadi kecoklatan juga. Kita masak masih menggunakan api kecil ya, biar matangnya itu bisa sampai dalam. Dan ini sudah selesai, warnanya udah cantik banget di kedua sisi seperti ini, bisa dilihat ya. Kalau warnanya udah kecoklatan di kedua sisi, udah coklat rata seperti ini bisa langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Sama ya, untuk yang kloter 2 juga seperti itu, kita olesi dengan sedikit margarin, lalu kita taburi dulu dengan biji wijen secara merata di keempat cetakannya seperti ini. Kalau udah, tinggal kita tuangkan aja adonan Winko-nya. Ini kita tuangkan penuh, rata sesuai dengan cetakannya seperti ini di keempatnya. Dan juga sebelum kita tutup, ini kita taburi lagi dengan biji wijen di atasnya secara merata juga. Kita kasih di keempatnya, dan kalau udah tinggal kita tutup aja dengan tutup panci. Kita diamkan, kita masak dengan api kecil sampai permukaan bawahnya itu berubah kecoklatan. Nah ini sepertinya udah, kita intip dulu dan bisa dilihat ini warnanya udah kecoklatan juga, udah cantik banget warnanya. Langsung aja kita balik. Nah ini kita balik semua, lalu kita masak lagi masih dengan api kecil, kita tutup, dan ini kita masak kembali hingga permukaan bawahnya itu jadi kecoklatan juga dan bagus. Nah ini sudah selesai kita masak, bisa dilihat warna coklatnya itu rata banget dan juga cantik ya, warnanya pas nggak kegosongan. Ini bisa langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Cara buatnya itu beneran simple dan gampang banget ya. Dan ini tuh Winko babat nangkanya sudah selesai dan sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Winko babat isi nangka ala dapur Naima. Cara buatnya itu simple banget, kita gunakan bahan-bahan yang sederhana juga.
Untuk rasanya manisnya itu pas ya kalau menurut aku, dan ini beneran super duper wangi banget. Dan bisa dilihat ini pas aku buka isian nangkanya itu banyak banget, dan tekstur dari wingkonya itu kenyal lembut ya, nggak keras sama sekali. Ini tuh jajanan jadul, jajanan kampung aku yang rasanya enak banget, dan pastinya ini tuh bisa banget ya buat dijadikan oleh-oleh atau dijadikan ide jualan, ide snack box itu juga bisa. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.